Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Nirmala, tinggal seorang lelaki tua yang sederhana. Namanya Pak Mahmud. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Ia buta sejak 20 tahun yang lalu akibat komplikasi penyakit lama. Tapi sejak kehilangan penglihatannya, justru hatinya semakin terang. Ia menghabiskan hari-harinya dengan zikir, membaca Al-Quran dari hafalan, dan mengajar anak-anak mengaji di langgar kecil dekat rumahnya. Rumah Pak Mahmud sederhana. Dindingnya dari kayu tua, atapnya bocor di beberapa bagian, namun suasana di dalamnya selalu damai. Setiap bada subuh, suara merdunya melantunkan ayat-ayat Al-Quran menggema dari bilik rumah yang sempit itu. Warga kampung sering menyebutnya suara dari langit, karena begitu menyentuh dan menenangkan. Meskipun tak bisa melihat, Pak Mahmud hafal jalan-jalan kecil di kampung. Dengan tongkat kayunya, ia tetap bisa berjalan menuju langgar untuk mengajar anak-anak yang ia panggil cahaya masa depan. Mereka menyayangi Pak Mahmud seperti kakek sendiri. Pak Mahmud, sapa Aisyah, salah satu murid kecilnya. Kenapa Bapak nggak pernah marah sih? Pak Mahmud tersenyum. Wajahnya yang keriput memancarkan ketenangan. Karena marah itu gelap, nak. Dan Bapak sudah cukup lama hidup dalam gelap. Tak perlu ditambah lagi. Jawabannya sederhana, tapi membuat Aisyah dan teman-temannya terdiam. Ada sesuatu dari sosok Pak Mahmud yang tak bisa dijelaskan. Meski fisiknya lemah, jiwanya seperti meneduhkan siapapun yang mendekat. Hari-hari berlalu tanpa banyak kejutan. Pak Mahmud tetap mengaji, mengajar, dan duduk di serambi rumah sambil merasakan hembusan angin. Tapi malam itu, saat langit tak berbintang dan angin bertiup lebih dingin dari biasanya, Pak Mahmud mendengar suara yang membuat tubuhnya bergetar. Assalamualaikum, wahai hamba yang bersabar. Suara itu lembut, namun menggema di dalam hatinya. Ia membuka matanya perlahan. Meski gelap tetap menyelimuti pandangannya. Dadanya berdebar, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Mahmud merasa sesuatu sedang menunggunya di ujung jalan. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Suara itu, salam yang begitu lembut, seolah datang dari langit, masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba mengabaikannya, menyangka hanya mimpi. Tapi semakin hari, firasat itu semakin kuat. Waktunya di dunia mungkin tak lama lagi. Pagi harinya, Pak Mahmud tetap berangkat ke langgar meski tubuhnya terasa lebih lemas dari biasanya. Langkahnya tertatih, tongkat kayunya bergetar di genggaman. Beberapa warga memperhatikannya dengan cemas. Pak Mahmud, istirahat saja dulu, biar anak-anak belajar di rumah masing-masing, ucap Bu Salamah, tetangga yang selalu memperhatikan kesehatannya. Tapi Pak Mahmud menggeleng pelan. Selama lidah ini masih bisa menyebut nama Allah, Bapak belum ingin diam, Bu. Waktu itu bulan Ramadan baru saja memasuki malam ke-10. Langgar kecil dipenuhi anak-anak yang riang belajar Iqra. Tapi di antara tawa polos mereka, Pak Mahmud semakin sering kehilangan fokus. Ia lupa lanjutan ayat yang biasanya ia hafal di luar kepala. Beberapa kali ia terdiam lama saat mengulang surat Al-Baqarah. Jarinya gemetar di atas mushaf braille yang sudah menguning. Di malam ke-15, ia kembali bermimpi. Tapi kali ini, suara itu lebih dekat. Ia melihat cahaya tak menyilaukan tapi hangat. Dan sosok berjubah putih berdiri di kejauhan, membisikkan kata-kata yang menembus jiwanya. Sempurnakan yang belum selesai sebelum waktunya habis. Pak Mahmud terbangun dalam keadaan basah oleh keringat dingin. Ia duduk di atas sajadahnya lama, lalu ia mengangkat tangannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis. Ya Allah, jika memang waktuku akan tiba, izinkan hamba-Mu ini menyelesaikan hafalan Quran hamba yang belum tuntas. Hamba ingin wafat dalam keadaan mencintai-Mu sepenuh hati. Sejak malam itu, ia menetapkan satu tujuan,
menyelesaikan hafalan 30 juz yang tertunda sejak mudanya. Namun ia tidak tahu betapa berat jalan yang harus ia tempuh untuk itu. Hafalan terakhirnya yang tertinggal sejak usia 30-an terselip jauh di balik dinding waktu dan tubuh renta yang mulai melemah. Tapi satu hal yang tak pernah lemah, semangatnya, dan waktu terus berjalan. Pak Mahmud tahu ia tak bisa lagi menundanya. Tubuhnya boleh melemah, tapi hatinya sudah bulat. Ia akan menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran sebelum ajal menjemput. Itu bukan ambisi duniawi, bukan pula demi dipuji manusia, tapi sebagai persembahan terakhir kepada Sang Pencipta yang tak pernah membiarkannya merasa sendiri, meski ia hidup dalam kegelapan. Setiap malam, selepas tarawih, Pak Mahmud duduk di atas sajadahnya. Ia mengulang-ulang ayat-ayat yang dulu pernah hafal, tapi kini terasa asing. Surat-surat terakhir, dari juz 29 dan 30, masih ada yang belum kuat tertanam di ingatannya. Terkadang ia menangis dalam sujudnya, karena ayat yang ia cari seperti sembunyi di balik kabut usia. Namun Allah tidak membiarkannya sendiri. Anak-anak santri yang selama ini belajar padanya, kini malah menjadi pembimbing kecil yang setia. Aisyah, Hasan, dan beberapa lainnya bergantian membacakan ayat untuk membantu Pak Mahmud menghafal kembali. Mereka tidak hanya membantu dengan suara, tapi juga dengan hati yang tulus. Pak Mahmud, surat Al-Mulk ayat 3 itu, setelah Alladzi khalaqa sab'a samawaatin tibaqan, lanjutannya. Ini loh Pak, kata Aisyah, membacakan dengan pelan. Pak Mahmud mengangguk, tangannya bergetar saat mengulanginya. Masita Allah. Betapa indah ayat ini, dan betapa malunya Bapak lupa. Hari demi hari, tubuhnya semakin ringkih. Jalan ke langgar makin sulit ia tempuh. Suatu sore, ia hampir jatuh di depan teras rumah. Warga mulai cemas, bahkan menyarankan agar ia dibawa ke rumah sakit. Namun ia hanya tersenyum. Yang Bapak butuhkan bukan dokter, tapi waktu, sedikit lagi waktu, untuk menyelesaikan ini. Malam ke-25 Ramadan, Pak Mahmud duduk lama di teras rumah. Ia tak bicara. Ia hanya memejamkan mata. Bibirnya bergerak perlahan mengulang ayat-ayat yang belum sempurna ia hafal. Langit malam cerah, tapi hatinya terasa mendung. Karena malam itu, ia sadar sesuatu. Ia mungkin tidak akan mampu menyelesaikannya. Tidak dengan sisa tenaga yang ada. Tapi apakah itu berarti ia gagal? Ataukah ini hanya bagian dari ujian terakhir, ujian antara menyerah atau terus berjuang? Meski hasilnya tak pasti, langit malam menjadi saksi saat Pak Mahmud menggenggam mushaf braille-nya erat-erat, lalu berbisik lirih, "Ya Rob, kalaupun aku tak sempat menyelesaikannya, terimalah usahaku ini sebagai cinta." Dan angin pun berhembus lebih dingin dari biasanya. Malam itu, Pak Mahmud duduk sendirian di dalam langgar yang mulai sepi. Anak-anak sudah pulang. Warga telah kembali ke rumah masing-masing. Hanya lampu temaram yang menggantung di langit-langit menemani suaranya yang pelan saat ia mengulang hafalan terakhir. Surat Al-Mulk, ayat-ayat penutup. Suara lantunannya tak semerdu dulu. Sesekali tersendat, bahkan salah. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia menutup matanya, menggenggam tasbih yang telah lusuh karena sering disentuh. Ya Allah, izinkan malam ini menjadi malamku bersamamu. Bisiknya lirih. Tiba-tiba pandangannya menghitam sepenuhnya. Bukan karena ia buta, tapi karena tubuhnya melemah seketika. Ia kehilangan keseimbangan dan roboh perlahan di atas sajadah. Langit malam ke-27 Ramadan di luar langgar begitu sunyi. Tak ada yang tahu, seorang hamba Allah sedang terbaring dalam ketidakberdayaan, masih menggenggam hafalan terakhir yang belum rampung. Di antara sadar dan tidak, Pak Mahmud merasa dirinya berada di tengah cahaya yang lembut. Ia melihat sebuah lorong panjang. Di ujungnya tampak samar sosok berjubah putih. Suaranya mengalun seperti angin. "Kau sudah hampir sampai,"
"Wahai Mahmud." Pak Mahmud ingin menjawab, tapi tak bisa. Bibirnya bergerak, namun suara tak keluar. Ia hanya meneteskan air mata. Namun entah dari mana, ia mendengar suara kecil yang familiar. "Ayo, Pak Mahmud, satu ayat lagi, saya temani." Suara Aisyah lembut, seperti mimpi. Pak Mahmud tersenyum. Walau tubuhnya tak mampu bergerak, jiwanya tetap menggenggam Al-Quran itu erat-erat. Dan di dalam hatinya, ayat terakhir itu mulai terdengar pelan, tapi jelas. Tapi sebelum ia sempat mengucapkannya sepenuh suara, gelap kembali menyelimutinya. Keesokan paginya, Aisyah datang ke Langgar lebih awal. Ia menemukan Pak Mahmud masih terbaring di tempat yang sama. Wajahnya tenang, seolah sedang tidur. "Pak Mahmud," panggilnya pelan. Tak ada jawaban, tapi ada sesuatu yang membuat Aisyah tercekat. Di samping tubuh Pak Mahmud yang membujur itu, terbuka lembar mushaf Braille di halaman terakhir surat Al-Mulk. Dan jemarinya yang membeku dalam dingin pagi berhenti tepat di baris ayat terakhir. Pak Mahmud belum menyelesaikan ayat itu dengan lisan, tapi ia telah menanamkannya dalam hati. Pagi itu, Langgar Kampung Nirmala sunyi. Warga mulai berdatangan setelah mendengar kabar bahwa Pak Mahmud tak sadarkan diri. Mereka datang dengan wajah cemas, berharap semua baik-baik saja. Tapi saat melihat tubuh renta itu terbujur di sajadah, dengan senyum tipis yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya, semua tahu ia telah pulang. Aisyah menangis di sudut Langgar, menggenggam tasbih Pak Mahmud erat-erat. "Pak Mahmud, Bapak belum selesai ngajinya. Bapak janji mau khatam." Namun tiba-tiba, Langgar yang sepi itu dipenuhi suara. Bukan suara manusia, tapi lantunan ayat suci yang terdengar dari arah mushaf Braille yang terbuka. "Tabarakalladzi biyadihil mulku." Suara itu tidak datang dari pengeras suara, tidak juga dari siapapun yang hadir, tapi semua orang mendengarnya. Suara yang begitu jernih, hangat, dan meresap ke dalam hati. Itulah suara Pak Mahmud. Suara yang mereka rindukan. Suara yang pernah mereka sebut sebagai suara dari langit. Dan pada saat itu juga, Langgar kecil itu diselimuti suasana yang tak bisa dijelaskan. Wajah-wajah yang menangis berubah menjadi tenang, seolah Allah sedang menghibur mereka bahwa seorang hambanya telah pulang, bukan dengan kekurangan, tapi dengan cinta yang sempurna. Di rumah duka, Aisyah menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Sebuah buku catatan kecil, tua dan usang, berisi tulisan Braille dan coretan kasar. Di halaman terakhir, tertulis dengan huruf Arab Latin yang gemetar, "Jika aku tak sempat menyelesaikannya di dunia, izinkan aku menyempurnakannya di hadapan-Mu, ya Rabb." Air mata Aisyah tak terbendung. Malam itu, saat Ramadan memasuki malam ke-29, seluruh warga kampung Nirmala berkumpul di Langgar untuk tadarus bersama. Bukan untuk mengenang duka, tapi untuk menyelesaikan hafalan yang belum sempat Pak Mahmud ucapkan dengan lisan. Satu ayat, satu warga, saling menyambung, saling melanjutkan. Dan ketika ayat terakhir dilantunkan oleh Aisyah, suara itu, suara dari langit, terdengar kembali. Tapi kali ini, tidak dari bumi. Tak seorang pun bicara malam itu. Setelah tadarus selesai, semua hanya terdiam. Langgar tua itu terasa berbeda, hangat, penuh cahaya, tak ada duka. Yang ada hanya haru dan keyakinan bahwa Allah sedang menyambut seorang hambanya yang pulang dengan cinta. Beberapa hari kemudian, warga kampung merasakan perubahan yang tak mereka mengerti. Anak-anak tiba-tiba rajin datang ke Langgar setiap ba'da maghrib. Suara Al-Quran terdengar setiap malam, bahkan dari rumah-rumah yang sebelumnya sunyi. Aisyah, Hasan, dan teman-temannya mulai membimbing anak-anak yang lebih kecil seperti yang dulu dilakukan Pak Mahmud. Namun yang paling mengejutkan adalah Hasan, anak laki-laki yang dikenal sulit duduk diam. Kini ia tak hanya menghafal Al-Quran dengan tekun,
tapi juga mengumandangkan azan setiap waktu sholat. Suaranya lirih tapi menyentuh, mengingatkan banyak orang pada alunan suara Pak Mahmud di masa lalu. Suatu hari, Aisyah menemukan sesuatu di balik lemari kayu di langgar. Sebuah kotak kecil berisi beberapa lembar surat yang ditulis dengan huruf Braille. Di salah satu lembar itu, ada tulisan yang membuat matanya basah. Al-Quran bukan sekadar untuk dihafal, tapi untuk dijalani, untuk diwariskan, dan untuk menjadi teman setia sampai kita kembali pulang. Sejak saat itu, langgar tua di kampung Nirmala tak lagi disebut hanya sebagai tempat salat. Warga menyebutnya sebagai Rumah Mahmud, rumah cahaya yang tak pernah padam. Dan di malam-malam Ramadan berikutnya, selalu ada satu anak yang membacakan surat Al-Mulk di halaman langgar, tepat di tempat Pak Mahmud dulu duduk. Mereka percaya, setiap kali surat itu selesai dibacakan, suara dari langit akan kembali terdengar mengamini setiap ayat dengan keheningan yang penuh cinta. Karena cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tempat dari bumi ke langit, dan dari langit ke hati mereka yang mau mendengarkan. Suka videonya? Tekan like, tulis komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan.